Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya kawan-kawan di channel Pastor Pancal. Negosiasi adalah seni yang menentukan keberhasilan dari seseorang, baik itu pengusaha maupun siapapun dia, baik dalam dunia bisnis ataupun lainnya. Namun banyak yang merasa kesulitan ketika harus berhadapan dengan situasi penting. Nah, kawan-kawan, apakah Anda sering merasa kalah dalam negosiasi? Nah, kali ini kawan-kawan kita akan temukan langkah-langkah taktis untuk memenangkan setiap negosiasi dan meningkatkan probability kita untuk memenangkan negosiasi, memperkuat dan mendekatkan kita pada mimpi-mimpi kita untuk memenangkan negosiasi. Mari kita mulai perjalanan kita menuju kesuksesan untuk memenangkan sebuah negosiasi, kawan-kawan. Baik, dalam dunia bisnis yang penuh dengan persaingan, kemampuan bernegosiasi adalah senjata utama, kawan-kawan, bagi setiap pengusaha, dan ini sering disembunyikan. Tanpa kemampuan ini, sulit untuk mencapai kekayaan yang kita idam-idamkan atau untuk memperkuat stabilitas finansial kita, keuangan kita. Negosiasi yang sukses, kawan-kawan, tidak hanya membuka peluang besar, tetapi juga menciptakan hubungan bisnis yang langgeng. Menguasai taktik negosiasi berarti kita telah membuka satu pintu menuju kekayaan, kesuksesan, memiliki mobil mewah, bisnis yang berkembang, atau mungkin penggunaan teknologi canggih di rumah kita untuk mendukung keberhasilan kita nantinya. Kali ini kawan-kawan akan membantu Anda memahami cara menjadi negosiator yang ulung dan bagaimana memanfaatkan keahlian tersebut untuk mencapai tujuan besar kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kawan-kawan, mari kita bedah lagi, gali lagi, bahas lagi mindset dan pengetahuan dasar yang kita perlukan. Ada 3, kawan-kawan. Yang pertama yaitu mindset winner. Negosiasi bukan tentang menang atau kalah, kawan-kawan, melainkan bagaimana menciptakan hasil yang win-win solution, saling menguntungkan. Yang kedua, pemahaman dasar tentang sebuah value. Ketahui nilai produk, layanan, atau penawaran Anda. Ketika Anda yakin pada value tersebut, itu akan tercermin dalam hasil negosiasi nanti. Yang ketiga, yaitu pengetahuan tentang lawan kita. Memahami kebutuhan dan motivasi pihak lawan yang kita ajak negosiasi, ini adalah sebuah kunci untuk menciptakan kesepakatan yang menarik. Nah, dengan persiapan ini ya kawan-kawan, yang ketiga ini, Anda akan siap untuk menerapkan taktik yang akan kita bahas ini, yang cenderung disembunyikan. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, kawan-kawan. Langkah-langkah apa saja yang dapat kita lakukan, yang dapat kita terapkan untuk menguasai sebuah situasi? Yang pertama, persiapan dan riset. Negosiasi yang sukses dimulai dari persiapan yang begitu matang. Ini adalah tahap di mana kita mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pihak yang akan kita ajak untuk bernegosiasi, tawar-menawar, serta bagaimana memahami konteks bisnis yang relevan. Bagaimana cara melakukannya, kawan-kawan? Yang pertama, riset perusahaan atau klien Anda. Cari informasi tentang perusahaan atau klien Anda melalui situs web resmi mereka, kemudian berita-berita terkini atau laporan keuangan mereka. Kemudian analisa kompetitor, ketahui apa yang ditawarkan oleh kompetitor, kawan-kawan, sehingga Anda dapat menonjolkan keunggulan-keunggulan unik yang Anda punya. Kemudian pelajarilah tren pasar. Misalnya jika Anda bernegosiasi di sektor teknologi, katakanlah, pelajarilah bagaimana perkembangan terbaru dapat mempengaruhi kebutuhan dari klien Anda. Contoh nih, ketika Anda adalah seorang pengusaha yang menjual software, katakan software manajemen inventaris berbasis teknologi AI. Nah, sebelum bertemu klien, kawan-kawan,
Anda mempelajari bahwa mereka mengalami masalah stok berlebih misalnya. Nah, informasi ini bisa membuat Anda untuk menawarkan solusi yang tepat sasaran, meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan kesepakatan dalam negosiasi yang akan Anda lakukan. Kemudian yang kedua, bangun trust, bangun kepercayaan. Kawan-kawan, kepercayaan adalah pondasi utama dalam sebuah negosiasi. Tanpa trust, tanpa kepercayaan sulit untuk mencapai sebuah kata sepakat yang tentunya saling menguntungkan. Bagaimana cara melakukannya, kawan? Yakni, lakukan komunikasi yang jujur. Sampaikan informasi dengan jelas, dengan transparan. Jangan mencoba untuk menyembunyikan detail-detail yang penting. Kemudian tunjukkan empati. Pahami sudut pandang lawan bicara dan tunjukkan bahwa Anda menghargai kebutuhan mereka. Anda mengakomodir kebutuhan mereka. Kemudian jagalah konsistensi, kawan-kawan. Jika Anda mengatakan sesuatu, pastikan untuk menindaklanjutinya. Contoh, jika Anda sedang menawarkan jasa desain interior untuk sebuah showroom mobil mewah misalnya, pastikan Anda mendengarkan kebutuhan spesifik klien Anda, seperti konsep yang elegan, sesuai dengan merek mereka misalnya seperti Lamborghini. Hal ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli pada visi klien Anda. Kemudian yang ketiga, kawan, buat tujuan yang betul-betul jelas. Masuk ke negosiasi tanpa tujuan, kawan-kawan, ibarat berlayar tanpa arah. Anda harus tahu apa yang ingin Anda capai sebelum Anda memulai. Bagaimana caranya? Buat daftar prioritas, itu yang pertama. Buat skala prioritas, tentukan apa yang paling penting untuk Anda capai. Seperti harga tertentu misalnya, waktu penyelesaian proyek misalnya, atau persyaratan pembayaran. Kemudian yang kedua, identifikasi batasan Anda. Ketahui titik di mana Anda tidak akan memberi kompromi kepada klien Anda, seperti nilai minimum kontrak yang dapat diterima nih, kan. Kemudian siapkanlah penawaran alternatif. Miliki beberapa opsi, beberapa kemungkinan agar Anda bisa fleksibel, kawan-kawan, jika itu dibutuhkan. Contohnya, jika Anda ingin menjual sistem keamanan di perumahan yang berbasis AI misalnya, atau berbasis teknologi IoT, tujuan utama Anda adalah mendapatkan kontrak dengan nilai minimal misalnya ya 500 juta. Nah, dengan mengetahui batas ini, kan, Anda bisa menegosiasikan detail lain seperti free delivery mungkin, atau layanan purna jual yang gratis, ada garansi. Kemudian yang keempat, gunakan strategi 50-50 atau win-win solution, kawan-kawan. Pendekatan win-win ini memastikan bahwa kedua belah pihak, Anda dan klien Anda, merasa mendapatkan manfaat dari kesepakatan Anda berdua. Bagaimana cara melakukannya? Pertama, kenali kebutuhan bersama. Temukan area di mana kepentingan Anda dan kepentingan klien Anda ini bisa bersinggungan, bisa bertemu, kamu. Berikan nilai tambah. Ini yang kedua, tawarkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang bernilai bagi pihak klien tanpa harus merugikan pihak Anda. Lantas, kemudian ajukanlah pertanyaan secara terbuka. Tanyakan apa yang menjadi prioritas mereka agar Anda dapat menyesuaikan tawaran Anda dengan keinginan mereka. Contohnya misalnya jika Anda menjual layanan marketing digital kepada sebuah dealer mobil mewah misalnya, Anda dapat menawarkan kampanye atau promosi tambahan secara free, secara gratis jika mereka setuju dengan nilai kontrak jangka panjang yang Anda tawarkan. Ini menciptakan situasi di mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan, kawan-kawan. Kemudian yang kelima, fokuslah pada value, bukan pada harga. Karena mungkin Anda tahu, banyak sekali negosiasi gagal karena terlalu berfokus pada harga, kawan-kawan, pada angka. Nah, sebaliknya, soroti manfaat yang akan mereka dapatkan dari pihak Anda.
Bagaimana cara melakukannya? Tampilkan hasil yang real, yang nyata. Gunakan data atau studi kasus pengalaman Anda untuk menunjukkan bagaimana produk yang Anda tawarkan atau layanan yang Anda tawarkan telah membantu klien-klien Anda sebelumnya. Kemudian ceritakan apa dampak jangka panjangnya. Jelaskan kepada mereka bagaimana solusi Anda dapat menghemat biaya atau bisa meningkatkan pendapatan mereka dalam jangka waktu tertentu. Apalagi dalam jangka waktu yang panjang. Itu sangat menguntungkan. Kemudian gunakan bahasa visual kamu. Seperti gunakan presentasi atau gunakan demo untuk membantu mereka memahami manfaatnya. Contohnya jika Anda menawarkan sebuah software akuntansi berbasis cloud misalnya. Alih-alih fokus pada harga bulanan yang Anda tawarkan, Anda harus menunjukkan bahwa bagaimana software ini dapat meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya operasional sampai 30% misalnya per tahun. Ini main daun sekali kan kawan. Kemudian yang keenam, tetaplah fleksibel. Sekali lagi tetap fleksibel. Bahwa fleksibilitas dalam sebuah negosiasi adalah tanda Anda seorang profesional. Anda harus siap untuk menyesuaikan tawaran Anda tanpa harus mengorbankan value dari layanan Anda. Bagaimana cara melakukannya kawan? Pertama, siapkan beberapa kemungkinan, beberapa pilihan, beberapa opsi. Misalnya tawarkan diskon jika mereka setuju untuk membeli dalam jumlah besar, kuantiti besar misalkan. Kedua, berkompromilah pada detail, bukan pada value utama. Misalnya, jika harga adalah masalah, Anda dapat menawarkan paket layanan tambahan untuk menjaga nilai transaksi tetap tinggi. Kemudian dengarkanlah klien Anda dengan aktif. Perhatikan feedback mereka dan sesuaikan pendekatan Anda. Sekali lagi, sesuaikan pendekatan Anda. Contohnya, jika klien Anda merasa bahwa harga software terlalu mahal, misalnya, tawarkan cicilan atau pengurangan biaya awal dengan syarat mereka mau menandatangani kontrak jangka panjang. Kemudian yang terakhir kawan-kawan, yang ketujuh ya, gunakan silent sebagai tools, diam, hening. Ini sebagai tools, sebagai alat. Keheningan kawan-kawan, jeda adalah strategi negosiasi yang sering diabaikan oleh banyak negosiator. Tetapi ini benar-benar efektif kan? Begini, yang pertama, tunggu setelah memberikan penawaran. Misalkan Anda menawarkan barang mereka. Kemudian tunggu setelah Anda menyebutkan harga atau proposal yang Anda tawarkan, biarkan pihak lain Anda berpikir tanpa langsung menambahkan argumen. Yang pertama. Yang kedua, jaga gestur, jaga bahasa tubuh Anda kawan. Tunjukkan kepercayaan, self-confidence Anda meskipun suasana menjadi tegang. Tidak masalah. Gunakan keheningan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang klien Anda. Apa yang mereka mau. Kadang-kadang pihak lain akan mengisi jeda itu, spasi itu, keheningan itu dengan informasi yang dapat Anda gunakan sebagai bahan lain untuk meningkatkan value dari produk Anda. Misalnya, Anda menyebut bahwa layanan Anda dapat meningkatkan penjualan mereka atau meningkatkan penjualan mereka hingga 20%. Nah, setelah menyampaikan gini, berhentilah berbicara banyak dan biarkan mereka mencerna informasi tersebut. Nah, spasi ini, keheningan ini, jeda ini seringkali membuat mereka lebih cenderung untuk menyetujui. Mari kita lihat teman-teman, bagaimana taktik ini bekerja melalui sebuah sampel atau contoh ya. Katakanlah bahwa Anda adalah seorang pengusaha yang menawarkan sistem teknologi manajemen bisnis kepada klien besar. Dalam negosiasi, Anda mulai dengan cara membangun bonding, hubungan baik dengan klien Anda. Anda mulai mengidentifikasi kebutuhan mereka dan mulai menawarkan solusi yang mencakup penghematan, efisiensi, ini jelas. Efisiensi biaya, peningkatan efisiensi, ini jelas sangat kita inginkan. Dan tetap fleksibel ketika Anda diminta diskon, namun menekankan nilai jangka panjang yang akan mereka peroleh.
Dan pada akhirnya mereka menutup kesepakatan yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga memperkuat hubungan bisnis Anda dengan klien Anda. Tentunya untuk jangka yang panjang. Baik kawan-kawan, ada sedikit tips. Kawan-kawan, saya kira ini bagus. Pertama, jangan malu untuk mengatakan tidak setelah penawaran tidak sesuai dengan tujuan Anda. Kedua, selalu dokumentasikan hasil negosiasi agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Kemudian, jelas ya, sekarang ini memanfaatkan teknologi adalah sangat penting untuk mempersiapkan data, presentasi yang mendukung argumen-argumen perusahaan Anda. Kawan-kawan, negosiasi seringkali gagal karena apa? Kurangnya persiapan atau komunikasi yang buruk. Jika Anda merasa pihak lain tidak tertarik, begini, cobalah kawan-kawan untuk menggali lebih dalam untuk menemukan kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka yang sebenarnya. Jangan terlalu fokus pada kemenangan secara cepat, tetapi berpikirlah tentang dampak jangka panjang terhadap keuangan, terhadap bisnis Anda, terhadap hubungan Anda dengan klien Anda. Negosiasi kawan-kawan adalah keterampilan yang dapat membawa kita lebih dekat kepada kesuksesan, kekayaan, kemakmuran secara finansial, memperkuat keuangan, dan ini bisa membuat Anda menikmati apa yang Anda inginkan. Seperti ingin memiliki mobil mewah yang selalu Anda impikan kawan-kawan misalnya. Nah, dengan menerapkan taktik yang telah kita bicarakan tadi, Anda bisa mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam bisnis. Coba dipraktikkan kawan-kawan. Sekarang saatnya Anda mencoba taktik ini di dunia nyata. Tulis pengalaman Anda di kolom komentar dan jangan lupa kawan-kawan untuk menonton video lain di channel ini, channel Poster Pancal yang membahas bagaimana strategi bisnis, pengembangan diri, motivasi diri. Bersama kita dapat mencapai kekayaan kawan-kawan. Dapat mengelola keuangan dengan bijak, dengan baik, dan menikmati manfaat dari teknologi modern yang saat ini sangat-sangat berpengaruh di dunia kawan-kawan. Terima kasih telah menonton, semoga ini menjadikan input positif dan pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.